Malam. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak sekalian dan ibu-ibu yang ada di tempat. Untuk kemajuan olahraga nasional, saya akan membahas tentang lomba 17 Agustus. Jika kita mengembangkan lomba 17 Agustus, otomatis olahraga itu akan menang. Jadi, apapun yang dilakukan, tetap 17 Agustus. Itu yang kita lakukan. Setiap kali ada lomba, kami akan membuat hadiah, yaitu pensil, pulpen, hapusan, dan buku tulis. Selebihnya, tak ada yang begitu. Dan kedua, saya akan membuat suatu lomba, yaitu lomba memakan cicak. Jika saudara mau memakan cicak 30, saudara akan mendapatkan hadiah nilai 20 juta dan potongan pajak 15 juta. Itu yang saya akan lakukan untuk Indonesia ke depan. Selamat malam, Om Swastiastu. Ya, masih ada waktu 50 jam lagi. Bapak ini ingin melaporkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Jokowi dan Yusuf Menang. Saya ingin menambahkan dari Bapak Prabowo ini, untuk kemajuan olahraga itu kita lakukan sebagaimana seleksi dari calon atlet-atlet Indonesia. Yang pertama itu seleksinya ketahanan fisik. Ya, bisa kita realisasikan ketahanan fisik itu dengan melakukan tanjak turun puncak, dengan melakukan lari secepat mungkin, tanpa minum, tanpa makan. Itulah. Jadi calon-calon atlet yang lulus seleksi tersebut bisa dikirimkan ke lomba-lomba luar negeri. Yang kedua, benar kata Bapak Prabowo, kegiatan 17 Agustus bisa dikembangkan untuk kemajuan olahraga Indonesia. Ya, demikian dari saya. Ya, terima kasih jawabannya untuk pasangan nomor 1. Saya akan tanyakan kembali untuk pasangan nomor 2 dengan pertanyaan yang sama. Apa yang ingin akan lakukan untuk kemajuan Indonesia ini olahraga di Indonesia? Saya persilakan untuk Bapak Jokowi, saya beri waktu selama mungkin. Terima kasih buat moderator dan terima kasih juga buat TFPP, yaitu pertanyaan dari tukang sila puncak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Prabowo siapa? Nggak tahu namanya, nggak jelas. Terus kata Natawan tadi apa? Jadi Apa yang ingin Anda lakukan untuk kemajuan olahraga di Indonesia untuk kedepannya? saya akan lakukan tes adu kuat, yaitu berlari dengan kereta, mengejar kita, berenang dengan buaya, dan sebagainya. Kalau dia lulus, dia pasti akan menang. Dari itu aja. Bapak singkat sekali, apa tidak ada lagi? Hah? Nggak ada, karena itu lebih cepat. Mungkin Bapak lagi ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak moderator yang saya hormati, Bapak kameramen, Bapak Prabowo, Sesat nih. Bapak Raja, dan pasangan saya Bapak Jokowi. Ya, bisa diulangi. Apa yang ingin Anda lakukan untuk kemajuan olahraga di Indonesia ke depannya? Yang saya akan lakukan adalah menyewa mobil, lalu memberhentikannya, lalu berjalan 1,5 jam menuju 5 km ke depan, melewati Timur sampai ketemu bus selanjutnya. Ya, begitu saja sampai kita nyasar. Terima kasih. Jangan tepuk tangan, nafas satu berbicara sebelum saya suruh. Karena ditakutkan penonton di rumah tidak mendengar. Konflik, debat antar sana sini, medsos, Twitter. Ah, ini berisik, kawan yang ini.
kelihatan gini saya takutnya seperti itu. Jadi jangan saya suruh tepuk tangan sebelum saya suruh. Dan mungkin saya tidak akan menyuruhnya. Berikutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara merealisasikan masyarakat Indonesia hidup sehat? Silakan Bapak Prabowo. Ya, selamat malam kembali. Selamat. Saya duduk lagi. Om Swastiastu. Saya akan membuat masyarakat Indonesia bahagia, senyum, smile, senyum, smile. Itu yang saya akan buat untuk Indonesia ke depannya. Tidak boleh penyakit, tidak boleh sakit, tidak boleh sakit lagi. Jadi yang saya akan buat di sini adalah sebuah planning yang akan memajukan Indonesia untuk kedepannya, seperti makan kotok dan kadal, hidup ditelan, hidup. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan wakil saya. Ya, maaf saya berdiri tidak mendengarkan perintah. Ya, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari moderator tersebut bahwa disebutkan untuk menjalankan kesehatan para masyarakat Indonesia, kita bisa merealisasikannya dengan meminimalisir polusi udara, baik kendaraan, pabrik maupun dan sebagainya. Terutama dari kendaraan, mobil ataupun motor, kita bisa menggunakan bahan bakar bukan Pertamina, Premium, Pertamax dan sebagainya, bukan Shell dan sebagainya, mau merek apapun juga bukan itu. Tapi kita akan mencoba untuk tidak ada polusi sedikit pun dengan cara menggunakan bahan bakar air. Bahan bakar air. Saya sudah berpikir dari 70 tahun yang lalu, saya sudah berpikir bahwa bahan bakar air itu sangat hemat dan sangat mudah didapatkan. Tidak perlu mengantri-antri seperti kayak di berita kita nonton. Ya, Bapak Jokowi, ya, Bapak punya TV. Punya. Supplier mana? Ya, saya sering melihat bahwa di pedalaman kota itu mengalami pengantrian BW yang cukup panjang. Jadi, makanya saya ingin menjalankan, Pak, saya mengusul untuk menjalankan bahan bakar seluruh kendaraan menggunakan air. Apapun usulnya saya akan dukung karena kau adalah wakil saya untuk Indonesia lebih maju. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh maaf. Ya, kita lanjutkan. Saya akan memberikan pertanyaan seperti yang sama persis, tidak beda sama sekali, tidak ada membedakan. Bagaimana cara merealisasikan masyarakat Indonesia hidup sehat? Untuk Bapak Jokowi, saya beri waktu sesuai yang saya inginkan, dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Sama-sama. Silakan menjawab. Ya, untuk membuat rakyat Indonesia tidak sakit adalah menghancurkan semua rumah sakit dan membuat rumah sehat. Karena rumah sakit untuk orang sakit. Kalau kita bikin rumah sehat, itu semua orang akan sehat. Misalnya di rumah jauh dengan rumah sehat, jadi nanti dia bisa sakit. Kalau rumahnya dekat rumah sakit, jadi dia juga sakit karena dekat. Jadi kita akan membangun rumah sehat, di mana semua pelayan dan sebagainya itu orang-orang sehat, seperti atlet angkat besi, atlet maraton dengan kereta, berenang dengan kapal selam tanpa tabung gas dan oksigen. Jadi rakyat Indonesia harus sehat dengan rumah sehat. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada suatu waktu. Bapak Cawapres Joko Menang ingin menambahkan. Ya, saya akan menambahkan sedikit. Sama-sama moderator. Ya, terima kasih. Saya akan mendukung usul dari Bapak Jokowi. Jelas karena ada wakilnya. Terima kasih. Jadi saya bawa ini to the point.
Oke, 7 poin. Saya akan Kita singkat. membuat rumah Dan makan kita pasang. dan rumah minum di samping rumah sehat. Dan rumah makan dan rumah minum ke rumah sehat tidak akan panik jika suatu saat ada yang lapar. Jika ada yang lapar, maka mereka akan ke rumah makan. Jika mereka haus minum, maka akan mereka ke rumah haus. Balik. Rumah haus pergi rumah lapar. Lalu ini begitu. Terima kasih. Dan jangan lupakan, salam gua aja. Maaf, tidak boleh. Itu dia bisa dikasih. Ya silakan yang ingin bertepuk tangan, berkira, berlomba atau ingin clubbing silakan. Ya cukup. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Capres nomor 1, urut 1 dan 1. Tindakan apa yang Anda akan lakukan jika Anda melihat orang menebang pohon dan membangun beberapa gedung-gedung di sekitar kota yang dapat menghalangi aktivitas olahraga kita? Terima kasih. Saya akan membuat institut persatuan pembunuh penebang liar atau yang biasa disebut dengan ISPEPU. ISPEPU itu akan dibuat dengan Undang-Undang 1945 disatukan dengan undang-undang yang telah dibuat tahun ini. Jika undang-undang itu selesai, saya akan janji kepada masyarakat Indonesia untuk Indonesia lebih maju dan jelas dan tidak bertele-tele atau lemah lembut. Pemimpin Indonesia itu untuk memberantas penebang pohon tidak seperti lemah lembut atau tidak punya ketegasan seperti saya ini. Yang dibutuhkan Indonesia adalah ketegasan, bukan kelemahan, kelembutan, atau kehausan. Ya, wakil saya bisa melanjutkan 32 jam lagi. kepada Bapak Atawau. Ya, terima kasih untuk calon pasangan saya Bapak Prabowo Subianto. Ya. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari moderator ini. Apa yang saya akan lakukan jika melihat penebang pohon liar dan pembangunan gedung-gedung? Saya mempunyai usul bahwa untuk hancurkan itu semua dengan cara jangan menebang pohonnya, tetapi orang yang ingin menebang itu yang kita tebang. Seperti itu. Jadi Anda bisa mengerti Bapak Jokowi? Jadi ibarat kalau kita mau menebang pohon, hukumannya itu kita yang ditebang, bukan pohonnya, agar pohon tetap hidup sehat dan tumbuh kembang. Seperti itu. Ya, maka jadi jika saudara semua jika berjalan kaki atau mungkin ada di kendaraan melihat orang yang sedang memotong pohon, sebaiknya Anda berhenti. Walaupun Anda sudah terlewat 1 kilometer, sebaiknya Anda berputar balik dan memberantas orang yang menebang pohon itu dengan cara biasanya di pinggir-pinggir pohon ada tukang golok, Anda bisa beli dengan harga Rp5.000. Jika Anda menyebut nama saya Hatta Rajasi, harga menjadi 2.000. Jadi Anda beli langsung bacok aja orang yang ingin menebang pohon. Ya begitulah cara saya untuk meminimalisir penebangan pohon secara liar. Terima kasih. Ya, yang ingin tepuk tangan, silakan. Baik sekali ya. Terima kasih jawabannya Capres nomor 1. Saya akan memberikan pertanyaan yang sama kepada Capres nomor 2. Tindakan apa yang Anda akan lakukan jika Anda melihat orang yang menebang pohon dan membangun beberapa gedung-gedung di sekitar kota yang dapat menghalangi kegiatan olahraga kita? Ya, terima kasih moderator. Ya. Ya. Untuk menindakkan orang yang telah menebang pohon, membuat gedung-gedung, hanya cukup untuk dikumpulkan semuanya dari Sabang sampai Merauke, lalu dipindahkan ke planet Pluto. Biar mereka bisa merasakan gimana rasanya ditebang oleh alien-alien di sana. Saya seperti ini agar pohonan-pohonan jadi sehat, bisa ikut olahraga juga, gedung-gedung sedikit,
udara jadi banyak seperti oksigen dan sebagainya. Maka saya akan membuat sesuatu olimpiade di mana yang melakukan perlombaan adalah pohon-pohon. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh wakil saya? Baik, akan saya tambahkan dari Bapak Jokowi ini. Ilegal memang merupakan suatu hal yang ilegal. Benar. Oleh sebab itu, semua pohon di Indonesia ini akan saya ikat, akan saya jadikan aset negara, dan akan saya bikin undang-undang dengan isi barang siapa yang menebang pohon dengan sembarangan dan tanpa izin dari pemerintah yang sah, maka akan ditebang pohonnya secara ilegal. Terima kasih. Ya cukup, udah. Terima kasih. Udah. Udah. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk capres debat nomor 1, adalah membaca teknologi kendaraan apakah yang Anda inginkan untuk kesehatan masyarakat Indonesia? Silakan Bapak Prabowo. Teknologi yang dibutuhkan Indonesia adalah teknologi dalam ilmu IT. Kita ganti saja mobil-mobil memakai kunci USB. Kita colok, upload data, mobil itu berjalan tanpa adanya bensin. Udara di sana bagaikan sejuk, dingin, seperti di tempat saya tinggal dulu, yaitu Pontianak masa 1980. Di sana kami akan membuat ban pelek kaca yang anti pecah. Kaca ini akan dibuat tebal 25 kubik skala liter. Ya, begitu saja jawaban saya. Jika lebih padat, saya akan kembalikan ke wakil saya. Ya, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari moderator. Bagaimana dikatakan teknologi apa yang Anda ingin gunakan agar bisa diulang moderator? Oke, teknologi kendaraan apakah yang Anda inginkan untuk kesehatan masyarakat Indonesia? Ya, terima kasih Bapak moderator. Untuk kesehatan Indonesia seperti saya bilang tadi bahwa semua kendaraan di Indonesia ini menggunakan bahan bakar air. Dengan cara apa teknologinya? Saya sudah berpikir kemarin 1 minggu yang lalu bahwa teknologi yang saya akan jalankan di motor atau di mobil Anda disediakan pompa air agar air berjalan dengan lancar dan maksimal. Teknologi selanjutnya ya untuk mobil bisa digunakan pencopotan knalpot. Jadi sudah tidak ada lagi mobil yang menggunakan knalpot atau aliran buangan ya. Ya, bagus itu, Pak. Aliran buangan. Jadi langsung saja jika mobil Anda diisi dengan air itu tidak ada buangannya. Buangannya itu berupa tetesan-tetesan air seperti genteng yang bocor di bagian bawah mobil Anda. Ya, itu saja teknologi yang saya sampaikan, itu semoga menjadi teknologi yang ramah lingkungan dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Silakan untuk capres nomor 2 dengan jawaban pertanyaan yang sama. Teknologi kendaraan apakah yang Anda inginkan untuk kesehatan masyarakat Indonesia? Silakan jawab. Terima kasih untuk moderator. Masa ya. Kendaraan ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan bakar, tidak menggunakan baterai, tapi menggunakan bahan hewan. Kita bisa sekolah, bekerja, apapun dengan hewan, seperti pirek, paus, lumba-lumba,
kita, buaya, flamingo, Daniel, buayanya. Agar hewan-hewan itu tetap berolahraga, menjadi sehat, karena tidak ada rumah sakit. Terima kasih. Ya, mungkin saya menambahkan. Saya ingin menambahkan sedikit usul dari Bapak Jokowi ini. Kendaraan yang sehat itu adalah kendaraan yang tidak memakai bahan bakar yang cepat habis, seperti bensin, pertama, kedua, ketiga itu juga. Itu kan yang tadi yang main orang Kendaraan itu harusnya seperti teman ya, jangan seperti mantan. Karena mantan tuh baik, sampai mana tadi? Mantan. 10 menit lagi. Kita kendaraan itu harusnya dari bahan bakar alamnya seperti manusia. 9 menit 55 detik. Kita tuh harus membuat mesin yang terbuat dari bahan bakar manusia seperti keringat. Nah, kita mendorong mobil dengan keringat. Kita dorong mobil, keringatnya kita isi ke bahan bakar. Lalu kita pergi ke rumah mantan menangis. Mantannya juga kita isi untuk bahan bakar. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah berduka karena anak yang jomblo dan yang mantan. Untuk pertanyaan terakhir dan penutup sekalian, mengapa olahraga di Indonesia ini harus ada? Silakan kamu, Prabiwi, Prabawang, Prastawa, menjawab dengan cepat karena kita ingin ke pasar. Ya, saya akan menjawab. Bisa diulangi? Mengapa olahraga di dunia ini harus ada? Ya, karena wajib ya. Dalam bahasa Thailandnya itu kongke, cingkoente, panjula. Di situ disebutkan dalam bahasa Thailand adalah olahraga itu tidak bisa diapa-apakan. Dan di dalam bahasa Thailand lagi, saya membawa bahasa Thailand itu tidak membela Thailand ya. Tapi saya itu sangat suka ya dengan adat dan budaya Thailand. Dalam bahasa Thailand itu disebutkan bahwa Ongke, Cingkepe, Tarik di situ disebutkan bahwa dalam bahasa Thailand itu di Indonesia kan adalah jika kamu ingin sehat, kamu harus olahraga. Ya, itu jawaban singkat dari saya. Jika ditambahkan waktu, mohon adanya wakil saya. Ya, terima kasih untuk Bapak Prabowo sekaligus Pak calon pasangan saya. Yang saya ingin lakukan, yang saya ingin jawab itu mengenai kenapa olahraga ada di dunia ini. Mengapa olahraga ada di dunia ini? Sebab olahraga itu merupakan kesehatan. Kegiatan yang merupakan pembentukan kesehatan untuk diri kita sendiri, baik itu jasmani maupun rohani. Tapi rohani itu orang baiknya dengan mengaji atau dan sebagainya. Untuk itu dalam bahasa Koreanya bisa Anda translate di Google Translate. Kung song chung sung pang se sun jie chang so yen feng se zhang se se. Itu Cina, maksud saya Cina. Diulang lagi, sung pang se chung pang se qing se sun feng se. Itu artinya bahwa olahraga itu harus dibutuhkan di dunia ini, sebab olahraga itu merupakan kesehatan yang harus kita jalani agar diri kita selalu sehat jasmani maupun rohani. Penutupan dari saya mungkin bisa mengikuti Bapak Prabowo dengan bahasa Thailand. Ya, saya akan membawa dalam 3 bahasa yaitu Indonesia, Rusia, Thailand, Jawa. 4. Pertama saya akan mengucapkan dalam bahasa Indonesia, selamat malam dan pilih saya untuk menjadi presiden yang bijak,
bijaksana, tegas, adil, dan rakyat. Dalam bahasa Thailand adalah mungkin dan cacuan tidak karena diuji pada dan dalam bahasa Rusia adalah Kesnaku tingkap dan berketo pada yes pada buffet jika dalam bahasa Malaysianya adalah akan Indonesia tan jadi pertanyaan tidak itu yang saya ucapkan. Salam satu mancaku. Untuk saya tambahan mengenai salam terakhir, saya akan membawakan dengan bahasa Indonesia, Rusia, Spanyol, Korea. Ya. Untuk bahasa Indonesia karena saya nomor 1 saya pilih Indonesia. Selamat malam semuanya, pilih nomor 1 untuk kebijakan Indonesia yang lebih baik. Untuk bahasa Spanyol, Espagaro terpesto cortesta marcas de cre Salah itu salah. Bahasa Spanyolnya itu agak sedikit salah ya, jadi saudara jangan ikut-ikut ya. Untuk bahasa Rusia ya, Mungkin terlalu lama. Orketes Straparsket Sturtukstedi Karena Kostom Prehe Staprehe. Terlalu lama. Mungkin Untuk sudah cukup. Untuk bahasa Korea, Shawn Kung Kung Se Aik Su Sayang Samje Mana Korea? Oh, Subuya Enggak ada. Si kabupaten Jawa, kabupaten Terima kasih. Soal saya dan satu. Silakan yang kedua. Waktu saya menjawab biar lama-lama. Saya pikir sesingkat mungkin. Cepat jawab cepat. Udah dong, pertanyaannya. Mengapa orang Indonesia harus ada? Cepat. Karena Indonesia telah lahir, jadi Indonesia harus ada. Saya minta tolong cepat. Mau ke pasar katanya. Olahraga. Siapa yang tidak kenal olahraga? Olahraga itu harus ada karena kita ada. Olahraga ada karena kita sehat. Kita sehat karena ada olahraga. Pilih saya nomor 2. Yang dari bahasa Indonesia adalah pilih saya nomor 2 yang jujur, merakyat, Penutupan sebuah. dan sederhana. Dalam bahasa Itali, Degredo Anfereno Tero Lobego. Dalam bahasa Lain, mereka ikutai terima kasih. Dalam puja. Belum. Dua aja. Ya, terima kasih. Anda telah baik. Mungkin dibacakan itu adalah jawaban yang dapat mencerdakan, mensinarkan, memperindah, mempercerah, menerangkan pikiran Anda untuk semakin meyakinkan pilihan-pilihan Anda. Siapa yang akan Anda pilih, siapa yang akan Anda hujat, siapa yang Anda akan hina. Dan itu adalah semua pilihan Anda. Jadi saya mohon, saya tolong semua diberikan jawaban yang terbaik Anda. Untuk RBT, bisa Anda download di nomor di bawah ini. Dan rekaman teks di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan debat Capres Cawapres 2014-2025. Selamat menyaksikan tayangan kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.